Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1149, Tianming, keluarlah dari sini untukku, Ye Guan. Yang sedang mengganti hukum, tiba-tiba merasakan napas yang mengerikan datang dari belakangnya. Wajahnya langsung berubah dan dia harus berhenti, berbalik, dan menebas dengan pedang ketertiban di tangannya. Kilatan cahaya pedang itu bagaikan air terjun. Wah! Saat sepotong cahaya pedang hancur, Ye Guan langsung terpental ribuan kaki jauhnya. Setelah Master Alien itu berhenti, dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya yang tampak begitu lemah benar-benar dapat memblokir serangannya. Tanpa berpikir panjang, dia hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, Ye Guan yang berada tidak jauh, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, saya melihat cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Tuan Alien. Sang Master Alien menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Wah, Ye Guan kembali terkejut. Setelah berhenti, Ye Guan menoleh dan menatap Mongus Wu dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Orang tua itu ingin menyerap kekuatan kalian semua. Jika dia berhasil, kekuatan kalian akan hilang sepenuhnya. Jika kalian tidak bertindak sekarang, kapan kalian akan bertindak? Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Meng Wu dan yang lainnya saling memandang. Melihat banyak orang yang tertarik, Ye Guan pun langsung menyerang. Aku ingin mengubah hukumnya. Selama hukumnya diubah, kamu akan sepenuhnya bebas dan tidak akan lagi dikendalikan olehnya. Apakah aku sudah cukup jelas? Mongus Wu dan Naqiong Zhan saling berpandangan. Pada saat ini, Kifa tiba-tiba berkata dengan tegas, "Bantu dia." Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, puluhan petir menyambar langsung dari langit, mengarah langsung ke Tuan Alien itu. Dan Mongus Wu tidak ragu lagi, melompat dan menghantam Tuan Alien itu. Melihat pemandangan ini, wajah pemimpin alien itu tiba-tiba menjadi gelap. Tidak jauh dari situ, Si Wen melihat bahwa Master Alien itu ditahan oleh Biksu Wu dan yang lainnya, dan wajahnya menjadi gelap. Tujuan mereka datang ke sini bukanlah untuk benar-benar membantu Biksu Wu dan yang lainnya. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Ye Guan. Si Wen menoleh menatap Kaisar Dao Multiverse, yang tersenyum dan berkata, "Kepala Istana Si Wen, jangan khawatir, semuanya terkendali." Ekspresi Si Wen tiba-tiba membeku, dia sebenarnya ingin berkata, "Persetan denganmu." Namun dia masih menahan diri. Bagaimanapun, Istana Guangyin membutuhkan bantuan orang di depannya. Si Wen menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Ia melirik Kaisar Fan Zhao dan Fan Daoyuan yang tidak jauh dari situ dan berkata, "Kaisar Duoyuan, meskipun Fan Daoyuan dapat menyerap kekuatan orang-orang kuat di seluruh tanah Shengsu, saat ini, ia mungkin tidak dapat melawan wanita itu. Kekuatan wanita itu benar-benar mengerikan. Mengapa kita tidak mengambil tindakan sekarang dan menyingkirkan Ye Guan terlebih dahulu?" Kaisar Duoyuan Dao tersenyum tipis. "Tuan Si Wen, jangan khawatir, semuanya berada di bawah kendaliku." Wajah Si Wen muram seakan-akan dia sedang berziarah ke makam. Tak jauh dari situ, dengan bergabungnya Mongus Wu dan yang lainnya, Ye Guan tiba-tiba merasa jauh lebih rileks, dan dia mulai melanjutkan mengubah hukum. Saat mengubah hukum ini, ia menemukan bahwa jenis kekuatan baru telah muncul di tubuhnya. Amati kekuatan metode misterius ini, merasakan kejadian ini. Ye Guan tiba-tiba terkejut. Ia tidak menyangka bahwa segel dewa tertinggi ini benar-benar dapat memberikan Guan Xuanfa kekuatan yang begitu istimewa.
Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah sangat meremehkan segel suci tertinggi ini. Ledakan, pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari langit. Ye Guan mendongak dan melihat Fan Daoyuan di langit ditolak lagi. Melihat pemandangan ini, Ye Guan terkejut. Pada saat ini, Fan Daoyuan telah mengumpulkan kekuatan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah Shengsu. Namun, dia masih ditekan oleh Kaisar Fan Zhao. Wanita ini luar biasa kuatnya. Halo, pada saat ini, pendekar luwak yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berteriak kepada Ye Guan. Bisakah kamu berhenti terganggu? Cepat ubah hukumnya. Ye Guan menoleh dan menatap Biksu Wu. Meskipun Biksu Wu dan Kifa telah bergabung, mereka masih ditekan oleh Master Alien. Jelas bahwa kekuatan keduanya masih belum sebaik Master Alien. Adapun Qiongzhan, dia masih sibuk memperbaiki tubuhnya saat ini. Ye Guan menarik pikirannya dan berkonsentrasi pada penggantian hukum. Dan setiap kali dia mengganti hukum, kekuatan Fan Daoyuan di Tianji akan melemah 1 poin. Raut wajah Fan Daoyuan tampak lebih jelek dari sebelumnya, karena dia mendapati bahwa meskipun dia mengumpulkan kekuatan semua orang kuat di seluruh tanah Shengsu, dia tidak akan mampu menekan Kaisar Fan Zhao yang ada di hadapannya. Dia amat terkejut, bagaimana wanita ini bisa begitu kuat. Setelah Fan Daoyuan berhenti, dia tidak menyerang lagi, tetapi menatap Fan Zhao di, apa tujuanmu melakukan ini? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, ini adalah hukum yang jahat, dan orang yang melakukannya harus dihukum. Fan Daoyuan menyipitkan matanya sedikit, hukum jahat, siapa di dunia ini yang tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, pemuda yang kamu sukai? Meskipun dia orang baik sekarang, dapatkah kamu menjamin bahwa dia tidak akan melepaskan niat awalnya untuk berkuasa di masa depan? Kaisar Fan Zhao melirik Ye Guan di bawah dan tersenyum. Dia tidak akan melakukannya, karena jika dia benar-benar menginginkan kekuasaan, ada cara yang lebih mudah. Dia tahu betul bahwa jika Ye Guan benar-benar ingin mendapatkan kekuasaan, caranya sangat mudah. Dia hanya perlu menjadi raja pendukung. Waktu yang dihabiskannya bersama Ye Guan di alam semesta Guangxuan membuatnya mengerti bahwa meskipun pemuda ini masih sangat lemah dan belum dewasa, dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup. Tidak masalah jika Anda tidak melakukannya dengan cukup baik saat ini, yang penting Anda mau melakukannya. Fan Daoyuan menatap Fan Zhaodi dengan kedua tangannya terkepal erat. Di sekelilingnya, terpancar kekuatan hukum tertinggi yang mengerikan. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh orang kuat di alam hukum kehidupan. Bahkan alam kaisar dewa tertinggi pun akan merasa sulit untuk melawan. Namun, kekuatannya sama sekali tidak berdaya melawan Kaisar Fan Zhao di depannya. Fan Daoyuan melirik Ye Guan di bawah. Saat ini, kecepatan Ye Guan semakin cepat, dan seiring kecepatan Ye Guan meningkat, aura di tubuh Ye Guan semakin kuat dan kuat. Ye Guan tidak hanya mengganti hukum, tetapi juga melahap hukum tertingginya untuk memperkuat hukumnya sendiri. Fan Daoyuan tahu bahwa ia harus menghentikannya, jika tidak, kekuatannya akan hilang sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Fan Daoyuan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan penguasa cahaya tiba-tiba muncul di tangannya. Kaisar Fan Zhao menyipitkan matanya sedikit, penguasa waktu. Fan Daoyuan menatap Kaisar Fan Zhao dan mencibir. Anda cukup berpengetahuan, Anda bahkan bisa mengenali penguasa ini. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, sepertinya kamu menjual lebih dari sekedar jiwamu di kuil Tao.
Fan Daoyuan menatap Fan Zhaodi dengan tatapan dingin. Bagaimana kamu tahu aturan transaksi Istana Dao? Mungkinkah kamu? Kaisar Fan Zhao tertawa. Dengan sedikit rasa jijik dalam senyumnya. Apa gunanya mengandalkan orang lain untuk memberimu kekuatan? Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan itu. Fan Daoyuan mencibir. Benarkah? Kalau begitu, biar aku tunjukkan kepadamu apa itu kekuatan yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, dalam sekejap, sungai cahaya yang panjang tiba-tiba melintas di lapangan. Pada saat ini, seluruh galaksi mulai menghilang karena tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini. Di bawah, saat Ye Guan merasakan kekuatan ini, wajahnya berubah. Dia mendongak dengan tergesa-gesa dan melihat di kedalaman langit berbintang, sungai waktu yang panjang, ratusan ribu kaki panjang dan lebarnya, seperti penguasa raksasa, menghantam Kaisar Fan Zhao yang tidak jauh dari sana. Dalam sungai waktu yang panjang itu, ada kekuatan waktu yang menakutkan. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Bisakah wanita ini menahannya? Kaisar Fan Zhao tampak tenang. Ia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya dengan lembut. Dalam sekejap, miliaran sinar cahaya keluar dari telapak tangannya. Ledakan-ledakan, dalam sekejap, seluruh galaksi semesta mendidih dan hancur. Dan gelombang kejut kekuatan yang mengerikan terus menyebar ke segala arah. Dan seluruh daratan Shengsu mulai musnah pada saat ini. Untungnya, banyak orang kuat telah mundur di awal. Jika tidak, konfrontasi antara keduanya ini akan cukup untuk memusnahkan semua orang. Melihat kekuatan mengerikan yang meletus dari keduanya, sorot mata Si Wen tidak hanya serius, tetapi juga sedikit ketakutan. Di kuil Guangyin, selain dari penguasa kuil Guangyin, tidak ada yang sebanding dengan dua orang di depan mereka. Mereka sama sekali tidak selevel. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Memikirkan hal ini, dia menatap Kaisar Multiverse di sampingnya lagi. Kaisar Multiverse tidak berniat mengambil tindakan. Dia berdiri di sana, masih begitu tenang dan kalem, dengan senyum tipis di wajahnya. Si Wen mengalihkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Kaisar Multiverse, dia adalah jagoan besar, dan pasti sangat kuat. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao tampak tenang saat menghadapi sungai waktu yang panjang yang menghantamnya. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, miliaran jalan cahaya menyapu lapangan. Berjuang keras, ledakan, hanya dalam sekejap. Sungai waktu yang panjang itu hancur berkeping-keping dan kemudian musnah. Gelombang kejut listrik yang mengerikan terus menyebar ke segala arah, sungguh mengerikan. Fan Daoyuan terguncang dan mundur puluhan ribu kaki. Ketika dia berhenti, dia menatap Fan Zhaodi yang tidak jauh dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu? Karena penggaris waktu di tangannya ternyata ada yang retak. Penguasa waktu ini adalah benda suci yang dia bawa keluar dari kuil Tao dengan harga yang sangat mahal. Dan bagaimana benda itu bisa dihancurkan? Tak jauh dari situ, Kaisar Fan Zhao terkekeh. Apakah kau pikir kau bisa menjadi tak terkalahkan hanya dengan mengeluarkan benda suci dari kuil Tao? Fan Daoyuan melirik Kaisar Fan Zhao dan tiba-tiba tertawa. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Tetapi apakah Anda pikir Anda pasti akan menang? Ledakan, tiba-tiba, aura kuat menyebar dari langit dan bumi. Semua orang di lapangan tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Dao multidimensi yang tidak jauh dari sana, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, karena aura yang mengerikan itu terpancar dari tubuh Kaisar Dao multidimensi.
Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Du Ouyuan Dao berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untuk mengakhiri permainan rumah-rumahan ini. Saat dia berbicara, tubuh Fan Daoyuan tiba-tiba menjadi ilusi, dan semakin ilusinya dia, semakin kuat aura Kaisar Dao Multiverse akan melonjak. Si Wen menatap Du Ouyuan Daodi dengan tak percaya dan berkata dengan suara gemetar, Fan Daoyuan adalah kloninganmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan terkejut. Benarkah Fan Daoyuan hanyalah inkarnasi dari Kaisar Dao Multiverse ini? Kaisar Du Ouyuan tertawa, bukankah sudah kukatakan, semuanya terkendali. Si Wen sangat gembira. Ternyata Kaisar multidimensi ini tidak sedang membual, dia sungguh hebat. Inilah bos yang sebenarnya, hasilnya telah diputuskan. Pada saat ini, Fan Daoyuan telah menghilang sepenuhnya. Dalam sekejap, aura Kaisar Dao Multiverse melonjak liar lagi. Pada saat ini, auranya begitu kuat sehingga semua dewa dan kaisar tertinggi di lapangan gemetar. Alam Dewa Dao, ini adalah alam Dewa Dao yang legendaris. Tidak hanya itu, auranya masih melonjak liar. Kaisar Du Ouyuan Dao melirik Biksu Wu dan yang lainnya di kejauhan, melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, aura yang kuat menyelimuti Biksu Wu dan yang lainnya. Biksu Wu dan yang lainnya tidak dapat menahan tekanan ini sama sekali, dan mereka berlutut satu demi satu. Mongus Wu dan yang lainnya tampak pucat dan sangat putus asa. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat ini adalah perbedaan antara manusia dan dewa, dan itu tidak dapat diatasi. Kaisar Du Ouyuan Dao langsung mengabaikan Mongus Wu dan yang lainnya. Ia menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan. Pada saat ini, wajahnya sekali lagi menunjukkan senyum yang tenang, percaya diri, dan tak terkalahkan seperti sebelumnya. Alasan mengapa kau membantu Ye Guan hanyalah karena kau melihat seseorang di belakangnya. Biar kukatakan padamu, orang di belakangnya itu seperti semut bagiku. Tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya sendiri kepadamu. Pada titik ini, dia mengangkat kepalanya dan perlahan menatap ke kedalaman langit berbintang. Matanya sedikit menyipit, dan dia berteriak, Sukun Tianming, keluarlah dari sini untukku. Bab 1150, tunjukkan arah padaku, keluar dari sini. Begitu kata-kata ini diucapkan, suara itu mengembun menjadi seberkas suara dan melesat ke kedalaman alam semesta. Pada saat ini, suara Kaisar Multiverse bergema di alam semesta dan bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, karena kekuatan yang terkandung dalam suara ini begitu kuat, bidang bintang dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mendidih pada saat ini, dan itu sangat menakutkan. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di medan bintang terkejut dan menatap sumber suara itu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Bagaimana ini bisa dianggap sakral, mengerikan sekali. Raungan mengguncang langit dan alam semesta, dan banyak orang kuat ketakutan. Tempat reruntuhan dewa, mendengar perkataan Kaisar Multiverse, Ye Guan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Kaisar Multiverse benar-benar akan melakukan hal ini, yang membuatnya sangat terkejut. Tidak jauh dari sana, Master Alien itu menatap Kaisar Dao multidimensi dengan ketakutan di matanya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Kaisar Dao multidimensi di depannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tak jauh dari situ, sudut mulut Kaisar Fan Zhao sedikit terangkat, dan senyumnya berangsur-angsur melebar. Begitu suara Kaisar Multiverse jatuh, waktu dan ruang terbelah di atas kepalanya, dan sebilah pedang jatuh lurus ke bawah. Melihat pedang itu jatuh, Kaisar Multitao tidak menunjukkan rasa takut di matanya.
Tidak hanya itu, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, bagus sekali. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya orang itu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, miliaran waktu mengalir mundur. Hanya sisa kekuatan yang dipancarkannya sudah cukup untuk menekan orang-orang kuat seperti Mongus Wu di lapangan, membuat mereka berbaring tengkurap di tanah. Pada saat ini, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kelompok orang kuat itu merasa ngeri, kekuatan mengerikan macam apa ini? Ekspresi Ye Guan juga sangat serius. Kekuatan Kaisar Multiverse ini benar-benar mengerikan. Hanya dengan satu hembusan tekanan saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak orang di lapangan. Tidak jauh dari situ, Si Wen juga tergeletak di tanah, gemetar, matanya penuh kekaguman. Mata orang-orang kuat di sekitar juga penuh dengan ketakutan. Pada saat ini, ketika mereka melihat Kaisar Dao dari jauh, itu seperti seekor semut yang melihat seekor naga. Rasa tidak penting dan putus asa muncul secara spontan. Tak lama kemudian, miliaran waktu yang mengalir melawan arus tiba di depan pedang, dan dalam sekejap. Tertawa, seperti salju yang bertemu minyak mendidih, miliaran tahun mencair dan musnah dalam sekejap, tanpa ada perlawanan. Pedang itu jatuh lurus ke bawah dan langsung menembus kepala Kaisar Multiverse. Ledakan, dalam sekejap, mata Kaisar Duoyuan membelalak, tubuhnya membeku di tempat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di lapangan, semua orang memandang Kaisar Multiverse dengan pedang tertancap di kepalanya tidak jauh seperti patung tanah liat atau ukiran kayu. Tidak ada lagi, apakah itu saja, guntur kencang tapi hujan sedikit. Si Wen menatap Kaisar Multiverse dengan matanya sebesar telur sapi. Terbunuh dalam hitungan detik, terjadi keheningan antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi di sebelah kanan tempat Ye Guan berada. Mereka tidak tahu kapan seorang wanita berdiri di samping Ye Guan. Wanita itu mengenakan gaun polos. Dia sangat cantik dan menawan. Dia bukanlah sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Kaisar Fan Zhao menatap wanita berok polos itu, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh kesungguhan. Ye Guan menatap wanita yang mengenakan rok polos itu, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi." Wanita yang memakai rok polos itu melirik Ye Guan dan hendak berbicara ketika Kaisar Multiverse tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wanita dengan rok polos itu perlahan menoleh dan menatap Kaisar Dao Multiverse. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Dao Multiverse menatap wanita dengan rok polos itu. Dia masih begitu tenang dan kalem, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur kembali. Menurutmu, apakah ini wujud asliku? Wow, begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di ruangan itu dan semua orang terkejut. Ini bahkan bukan tubuh yang sebenarnya, atau klon. Ye Guan juga sedikit terkejut. Berapa banyak klon yang dimiliki orang ini? Kaisar Dao Multiverse menatap wanita yang mengenakan rok polos itu. Meskipun ada pedang yang tertancap di dahinya, dia tetap mempertahankan senyum tenang saat ini. Dia tenang dan kalem. Aku adalah Kaisar Dao Multiverse. Aku telah membudidayakan ribuan klon. Setiap klon memiliki identitas yang berbeda. Tidak seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat membunuhku. Bahkan keberadaan yang menakutkan di atas Dewa Dao tidak dapat membunuhku. Haha. Ribuan klon, mendengar kata-kata Kaisar Duotai, semua orang di lapangan sangat terkejut. Apakah orang ini begitu galak? Terlebih lagi, setiap klon memiliki identitas yang berbeda, sungguh keterlaluan. Pada saat ini,
wanita dengan rok polos itu tiba-tiba mengulurkan jarinya, lalu menekan dengan ringan. Ledakan, tak jauh dari situ. Kaisar Multitao seakan merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba membelalak, dan dia berteriak ngeri. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, di seluruh dunia, Kaisar Dao Ganda, yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai terbakar dan kemudian musnah sepenuhnya. Dan jauh di dalam jagat galaksi yang jauh, di langit berbintang, ada tangga batu biru selebar 10.000 kaki. Tangga itu menanjak terus, total panjangnya 90.000 kaki. Di ujung tangga, berdiri aula besar. Kuil penciptaan. Di kuil penciptaan, berdiri patung seorang pria mengenakan jubah putih bersih, dengan mata seperti pedang dan sikap yang luar biasa. Di tangga batu di luar kuil penciptaan, banyak orang berjalan perlahan. Setiap 10 langkah yang mereka ambil, mereka akan berhenti, berlutut, dan bersujud di tanah dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Di pintu masuk kuil penciptaan, berdiri 2 penjaga berbaju besi kain. Jika Ye Guan ada di sini, dia akan terkejut, karena penjaga di sebelah kanan tidak lain adalah Kaisar Multiverse. Kaisar Multiverse berdiri tegak, menatap ke depan, dengan aura yang mengesankan. Tiba-tiba, Kaisar Dao Multiverse segera mulai terbakar. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Mata Kaisar Dao multidimensi membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia berkata dengan suara putus asa, "Siapa yang menggunakan klon untuk membunuh tubuh asli?" Penjaga di sebelah kanannya kebingungan, apa-apaan ini? Menyadari bahwa dirinya tak terkalahkan dengan kekuatan itu, Kaisar Multiverse berbalik dan berlari menuju gerbang aula. Namun, begitu dia melangkah, tubuhnya menjadi ilusi. Kaisar Multiverse tiba-tiba merasa ngeri, matanya merah, dan dia berteriak histeris, "Tidak!" Begitu suara itu muncul, dia menghilang, benar-benar terhapus. Di sisi kanan Kaisar Duo Yuan, penjaga memandang pemandangan di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa-apaan? Setelah penjaga itu terkejut, dia langsung marah. Dia menoleh dan melihat ke kedalaman galaksi. Dengan marah berkata, "Siapa yang berani menyentuh penjaga kuil penciptaan? Kau tidak ingin hidup lagi." Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang tiba-tiba muncul di antara alisnya. Ekspresi penjaga itu tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa orang yang menyerangnya jelas bukan tandingannya. Dia menamparkan wajahnya sendiri dan berkata, "Saya tidak sopan. Tolong ampuni nyawa saya." Setelah hening sejenak, cahaya pedang itu menghilang. Penjaga itu jatuh terduduk di tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Matanya penuh ketakutan. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa memasuki dunia ciptaan tanpa mengeluarkan suara apapun? Apakah ada orang sebesar itu di alam semesta? Tempat reruntuhan dewa. Kaisar Duo Yuan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia menjadi takut dan pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa membunuh tubuh asliku? Tubuh asliku ada di alam dewa penciptaan. Bagaimana kau bisa? Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan, karena tubuhnya dipenggal. Alasan utama mengapa dia berani berkeliaran di luar adalah karena tubuh aslinya berada di alam dewa penciptaan. Tempat itu adalah dunia khusus yang dibuka oleh dewa penciptaan. Ada pepatah kuno di sana. Mereka yang memasuki wilayah keilahianku harus bersujud setiap 10 langkah. Tanamkan dewa di hatimu dan tak seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkanmu. Kaisar Dewa Penciptaan, siapapun yang memasuki dunia ciptaan dan bersujud setiap 10 langkah hingga mencapai kuil ciptaan akan menjadi tak terkalahkan di dunia setelah dia keluar.
Semua kemampuannya sebagai kaisar multiverse dipelajari di kuil penciptaan, termasuk perwujudan hukum. Siapapun yang memasuki kuil penciptaan mungkin tak terkalahkan di dunia setelah keluar. Tetapi ia juga akan memiliki dewa yang tertanam di dalam hatinya, yaitu kaisar dewa penciptaan. Menurut pendapatnya, alam dewa penciptaan adalah tempat yang paling aman di seluruh alam semesta. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah di sini. Oleh karena itu, ia berinisiatif meninggalkan tubuh aslinya di sana, bersedia menjadi penjaga kuil, sementara klonnya berkeliaran di luar. Karena selama tubuh aslinya tidak mati, tidak masalah jika klon itu mati 10.000 kali. Ia dapat memadatkan klon yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa pedang wanita di depannya benar-benar akan mencapai kuil penciptaan. Tidak hanya itu, wanita ini juga menggunakan kloningannya untuk membunuh dan mencapai kuil penciptaan. Yang paling mengerikan adalah dia memusnahkan semua kloningannya dalam sekejap. Pada saat ini, keyakinan dan ketenangan di wajah Kaisar Multiverse tidak ada lagi, digantikan oleh ketidakpercayaan dan kengerian. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa mengerikannya kehidupan yang telah dia sebabkan. Saya tidak bisa mati, apa yang akan terjadi pada Xiaoling jika aku meninggal? Dia ingin hidup. Kaisar Duo Yuan Dao tampaknya telah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia melihat ke arah Ye Guan yang tidak jauh darinya. Di bawah tatapan semua orang, dia berlutut sambil menjatuhkan diri dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda Ye, saya orang bodoh. Bisakah Anda mengampuni nyawa saya?" Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apa-apaan? Orang ini baru saja berlutut, mata Si Wen hampir keluar. Dia menatap Kaisar Dao multidimensi dengan tak percaya. Tidak hanya orang lain, Ye Guan juga bingung saat ini. Orang ini benar-benar berlutut. Apa-apaan? Berlututnya Kaisar Duo Yuan mengejutkan semua orang di ruangan itu. Lagi pula, orang ini juga merupakan sosok yang tak tertandingi. Tetapi pada saat ini, dia begitu tidak tahu malu hingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Banyak orang langsung memandang rendah Kaisar Multiverse. Ini sungguh memalukan. Ye Guan menatap Kaisar Multiverse yang berlutut di depannya dan tidak berkata apa-apa. Wanita dengan rok polos itu juga tidak melakukan tindakan apapun. Baginya, tidak ada gunanya membunuh atau tidak membunuh Kaisar Multitao. Seperti ketika Anda bertemu seekor semut di jalan, apakah masuk akal jika Anda menginjaknya atau tidak? Lihatlah daunnya dan pilihlah. Aku akan memerlukan bantuan si kecil ini nanti, jadi kamu bisa memberinya beberapa manfaat terlebih dahulu. Ye Guan menatap Kaisar Multitao yang berlutut di tanah. Beri aku alasan untuk membiarkanmu hidup. Kaisar Duo Yuan bersujud dengan gagah berani. Jika Tuan Muda Ye tidak menyerah, aku bersedia memujamu sebagai ayah angkatku. Semua orang ternganga. Apa operasi ini, ayah baptis? Pada saat ini, Si Wen tiba-tiba menunjuk Kaisar Duo Yuan Dao dengan marah. Matanya tampak menyemburkan api. Kaisar Duan Yuan Dao, kamu juga seorang kaisar yang hebat. Bagaimana kamu bisa begitu tidak punya nyali? Bukankah itu hanya kematian? Seorang pria sejati lahir di surga dan bumi. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu benar-benar mengecewakanku. Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba menoleh ke arah Si Wen. Apakah aku memintamu untuk berbicara? Sebelum Si Wen sempat bereaksi, sebilah pedang telah menembus tubuhnya dari atas kepalanya. Ledakan, Si Wen terpaku di tempat, obral kilat. Saya bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Ekspresi Si Wen membeku, menyadari bahwa dia akan segera dihabisi. Pada saat ini,
dia akhirnya merasakan ketakutan akan kematian. Pada saat yang sama, dia tidak ingin mati. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuatnya terstimulasi. Dia buru-buru menatap wanita yang mengenakan rok polos itu. Aku adalah Istana Guangyin. Istana Guangyin, wanita yang memakai rok polos itu menatapnya. Tanpa ada sedikit pun fluktuasi di matanya. Tunjukkan padaku suatu arah. Si Wen tidak tahu apa maksudnya, dan tanpa sadar menunjuk ke kanan. Berdengung, pedang di dalam tubuh si Wen tiba-tiba terbang. Di padang bintang yang jauh, Istana Guangyin, sebuah pedang tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Istana Guangyin terkejut. Lancang, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian seorang pria paruh baya berjubah muncul di langit. Fang Yan, kepala Istana Guangyin Yinwu. Fang Yan mendongak menatap pedang yang jatuh, tatapan ganas terpancar di matanya. Siapa yang berani menyerbu Istana Guangyinku? Sambil berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sungai cahaya yang panjang dan membubung ke angkasa. Berjuang keras, ketika dia masih berjarak 10 kaki dari pedang itu, dia sepertinya merasakan sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Tertawa, pedang itu jatuh lurus ke bawah, melewati tepat di atas kepalanya, lalu jatuh di bawahnya. Ledakan, dalam sekejap, seluruh kuil Guangyin musnah. Sejak saat itu, kuil Guangyin sepenuhnya menghilang dari seluruh alam semesta. Tempat reruntuhan dewa, si Fan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat wanita yang mengenakan rok polos itu. Pada saat ini, dia merasa seperti disambar petir. Pikirannya menjadi kosong. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Kaisar Multiverse, dia masih cukup baik di antara mereka yang hadir. Oleh karena itu, dia dapat merasakan kampung halamannya. Dan sekarang, dia dengan jelas merasakan bahwa seluruh Istana Guangyin telah hilang. Istana Guangyin hilang begitu saja. Si Fan sangat ketakutan pada saat ini. Hanya dengan satu pedang, Istana Guangyin dihancurkan. Karakter menakutkan macam apa ini? Dan pada saat ini, galaksi tiba-tiba mendidih, dan saat berikutnya, aura waktu yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria paruh baya berjubah putih berjalan di udara di langit berbintang. Kepala istana, melihat orang itu datang, si Wen langsung berteriak kegirangan, "Tuan istana!" Chen Zong, penguasa istana Guangyin. Chen Zong menatap wanita yang mengenakan rok polos itu. Aura yang terpancar dari tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang, mengguncang galaksi. Kaulah yang menghancurkan istana Guangyinku. Wanita dengan rok polos itu melirik Chen Zong dan berkata, "Berlututlah." Ledakan, tiba-tiba, semua orang di lapangan berlutut, termasuk Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao. Bukan hanya itu saja, pada saat ini, banyak sekali orang-orang kuat di miliaran alam semesta yang langsung berlutut. Pendengar di semua alam. Seluruh dunia berlutut, bersambung.